membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilu oleh termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon. Dalam kasus ini, dalam permohonan pemohon, pemohon tidak menyebutkan dalam petitumnya mana yang suara yang salah dan mana perolehan suara yang benar menurut pemohon. Sehingga dengan demikian, permohonan daripada pemohon telah cacat formil, tidak memenuhi prosedur yang diatur di dalam PMK nomor 4 tahun 2003 dan juga yang Prabu Daud dan PMK nomor 2 tahun 2024. Dengan demikian, jelas petitum dari pemohon tidak sesuai dengan petitum yang diatur dalam pasal 8 ayat 6 huruf B butir 5 PMK nomor 4 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan PMK nomor 2 tahun 2004 yang berbunyi sebagai petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan suara hasil pemilu oleh termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut permohon. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah cacat formil karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas. Oleh karenanya, permohonan pemohon seyogianya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau need on function. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Majelis Hakim yang kami muliakan. Bahwa dengan diajukan eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi cacat formil yang telah kami uraikan di atas, sejatinya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dapat langsung memutus dan menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon cacat formil sehingga tidak dapat diterima. Namun demikian, sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpandangan bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak terkait harus diputus di akhir persidangan bersama pokok perkara, maka pihak terkait akan menanggapi dalil-dalil permohonan pemohon dalam pokok perkara sebagai berikut. Penerimaan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 disebut pertama dalam bab bagian 4 pokok permohonan huruf B dengan judul pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur, adil. Penyebutan tersebut sangat disayangkan dan tidak pantas dan tidak beretika. Berbagai argumen yang dikemukakan sangat jauh dari aspek teoritis dan yuridis. Pemohon menyatakan di dalam permohonannya bahwa Gibran Rakabuming Raka hanya memenuhi syarat material tetapi tidak memenuhi syarat formil. Itu tercantum dalam halaman 22 permohonan pemohon yang secara lengkap tidak perlu kami kutip lagi. Atas dalil dari pemohon tersebut di atas, pihak terkait berpendapat bahwa pemohon dipandang atau kami pandang tidak mengerti dan tidak atau setidaknya mendalilkan sesuatu yang tidak relevan. Penerimaan calon, pasangan calon nomor urut 2 oleh KPU telah berkekuatan hukum tetap.
namun pihak pemohon mengkaitkan dengan putusan DKPP. Padahal putusan DKPP tersebut sejatinya berbeda. Sesuai. Baik, kita sudah melakukan foto bersama. Terima kasih rekan-rekan media. Dan merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pada pokoknya, putusan DKPP nomor 135 garis datar PKE garis datar DKPP garing 12 Rom garing 2023 nomor 136 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 12 Rom garis miring 2023 dan putusan nomor 137 gatar PKE gatar DKPP garing 12 Rom garing 2023 dan nomor 141 gatar PKE gatar DKPP garing 12 Rom garing 2023. Putusan DKPP tersebut terkait dengan pengaduan atas tindakan KPU RI dalam menerima pencalonan pihak terkait sebagai calon presiden dan wakil presiden, terutama terkait tindakan KPU RI dalam menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden pihak terkait. Bahwa putusan, kami ulangi, terutama terkait tindakan KPU RI dalam menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pihak terkait pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garing PUU Gatar 21 garing 2023. Bahwa putusan DKPP justru menegaskan bahwa KPU harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes. Dalam pertimbangan hukumnya, halaman 188 alinea ke-7, DKPP telah menegaskan, kami tidak perlu baca, serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garing PUU Gatar 21 garing 2023, melainkan KPU RI justru menerbitkan surat nomor 1145 garing PL.01 Gatar SD garing 05 garing 2023 perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU Gatar 21 garing 2023 tertanggal 17 Oktober 2023. Maka berdasarkan hal di atas, jelas dan tegas, DKPP hanya mempersoalkan tindakan KPU yang tidak segera menyusun rencana perubahan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud. Bukan mempersoalkan atau membatalkan, menggugurkan, serta menganulir pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, apalagi putusan DKPP sendiri secara tegas membenarkan tindakan KPU dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garing PUU Gatar 21 Rom garing 2023. Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan DKPP di atas, secara tegas terbukti bahwa putusan DKPP tersebut tidak pernah menggugurkan pencalonan presiden dan wakil presiden, tetapi memutuskan tindakan KPU dalam menerima pendaftaran
Gibran Rakabuming Raka merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan KPU untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi 90. Maka putusan DKPP tersebut tidak berdampak dan tidak mempengaruhi serta tidak dapat membatalkan atau menganulir pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Apalagi putusan DKPP sendiri secara tegas membenarkan tindakan KPU dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Sebagaimana telah kami singgung sebelumnya, hak konstitusional untuk turut serta dalam pemerintahan telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023 dalam pertimbangan pada halaman 51 yang tidak akan kami baca. Perlu disampaikan juga bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat atau erga omnes yang langsung dilaksanakan self-executing dan oleh karenanya tidak memerlukan atau menunggu revisi terhadap undang-undang. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garing PUU Gatar 21 garing 2023 secara mutatis mutandis berlaku bagi regulasi di bawah undang-undang inkasu pasal 169 ayat 1 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Kemudian perlu dipahami menyangkut asas notoire facie notorius. Asas ini mengatakan bahwa setiap hal yang sudah menjadi pengetahuan umum atau sudah umum diketahui, maka menurut hukum tidak perlu lagi dibuktikan dalam sidang pengadilan. Postulat demikian telah menjadi kelasiman dalam praktek persidangan. Waktunya tinggal 30 menit ya untuk nomor yang satu ini, Pak. Ya. Agar diatur. Baik, kami akan persingkat. Mungkin selebihnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban kami. Selanjutnya akan masuk kepada perihal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Tapi sebelumnya itu tadi sudah diulas juga kan? Ya, sudah diulas. Apa mau dibaca kembali? Mau diperjelas lagi, Yang Mulia. Tapi untuk itu nanti kami serahkan kepada rekan kami yang selanjutnya. Silakan. Ya, Kok. Silakan. Selanjutnya dipandu Yang Mulia Pak Wakil ya.